Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, banyak sekali karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul imani wal Islam. Betapa banyak orang yang menginginkan dan meyakini keindahan Islam tetapi tidak mampu dan tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk memasuki Islam. Ya, sebagai contoh adalah Abu Thalib, ya, yang mereka atau yang beliau benar-benar meyakini keindahan Islam, ya, namun beliau mengatakan laulal malamatu au hadara masabbatin lawajadtu bidzalika samhan mubina. Kata Abu Thalib, saya yakin agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang benar. Kalau bukan karena celaan kaumku dan ya apa yang ada atau apa yang dikatakan oleh kaumku, maka aku akan mengikuti agamanya Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya manakala Allah memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya adalah semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu yang harus dilakukan kita sebagai seorang mukmin adalah melakukan amal soleh, ya, melakukan amal ibadah. Dan satu amal disebut amal soleh tentunya dengan dua syarat, yaitu adanya keikhlasan dan adanya contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang disebut dengan amal soleh kita. Maka ketika kita beribadah, jadikan dua hal itu sebagai rambu-rambu. Ya, manakala kita mau beribadah, ikhlaskah kita melakukan ibadah tersebut? Sudahkah kita tujukan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencari ridhonya manusia atau untuk mencari pujian dari manusia? Tentu ini ya menjadikan amal tersebut tidak jadi soleh. Kemudian rambu-rambu yang kedua, jadikan setiap ibadah yang kita lakukan ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada
rambu-rambunya dari Rasul atau minimal dari para sahabat Nabi yang telah melakukannya. Karena para sahabat Nabi menjadi barometer bahwasanya itu kebaikan. Ya, dikatakan lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau itu baik, para sahabat pasti sudah melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita beramal soleh, tentunya kita mengharapkan pahala. Dan orang yang beramal soleh pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan pahala, yang paling berat adalah mempertahankan pahala tersebut. Karena bisa jadi pada saat kita sudah memperoleh pahala, gugur pahala kita, hilang pahala kita. Kenapa? Karena melakukan beberapa hal yang itu adalah penggugur amalan kita, penggugur pahala kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan walaysa sya'na fil amal, innama sya'na fi hifdzil amal mimma yusiduhu wa yuhbituhu. Ya, dan bukanlah perkara yang penting itu banyaknya amalan. Ya, bukan penting banyaknya amalan. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga amal kita supaya tidak rusak dan tidak gugur. Maka ya, saya sampaikan beberapa hal yang bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Yang pertama tentunya adalah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, yang pertama adalah murtad dari agama ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Allah berfirman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya, hangus amalannya di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin dia sudah beramal soleh banyak, tapi ketika dia murtad otomatis hilang amalannya. Na'udzubillah. Ya, dan mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita termakan bujuk rayu iblis dan bala tentaranya setan. Karena pintu yang utama yang diinginkan oleh iblis kepada kita semua adalah kita bisa murtad. Itu pintu utama, kata Ibnu Qayyim, yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu umat Islam keluar dari agamanya. Karena ketika seseorang sudah keluar dari agamanya, mereka akan kekal di neraka menemani iblis dan juga bala tentaranya, itu para setan. Itu yang diinginkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ya, ketika kita murtad, hilang semua amalannya, otomatis menjadi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi contoh, ya, bagaimana Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Yang terjadi apa? Rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib untuk menyelamatkannya menuju surga. Ya, karena meninggalnya dalam kondisi non muslim. Ya, syafaatnya hanya memberikan adab yang paling ringan kepada paman beliau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan murtad. Ya, seperti misalnya mengakui atau mengatakan dirinya mengetahui ilmu gaib misalnya. Ya, dirinya mengaku mengetahui ya hal-hal yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi murtad dalam perbuatan seperti sujud kepada patung misalnya, sujud kepada pohon dan lain sebagainya. Atau murtad dengan keyakinan, ya, murtad juga dengan keraguan-raguan bahwa agama Islam ini atau agama Islam ini menjadi agama yang benar. Ini adalah keraguan-raguan. Maka itu bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang menggugurkan amalan kita adalah
berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang artinya taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisihi, menyamakan Allah, ya, dengan selain Allah yang merupakan keususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya mengatakan bahwasanya ada penguasa lain selain Allah, bahwa di pantai selatan ada penguasa lain selain Allah, ya, yang layak untuk kita persembahkan sajen dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah bentuk kesyirikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kesyirikan menyebabkan, ya, seseorang amal ibadahnya hilang sia-sia, ya, dan dia menjadi penghuni neraka kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65 bahwa Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Allah sedang berbicara kepada Rasul kita, ya, dan kepada nabi-nabi sebelum kalian dan sebelummu, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalannya, niscaya akan gugur amalannya, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini pembicaraannya kepada Rasulullah yang tidak mungkin melakukan kesyirikan. Ini pembicaraannya kepada para nabi-nabi, ya, selain Rasulullah juga, yang ini tentunya tidak mungkin melakukan kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ibadah siang malam untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sehari saja kita menyekutukan Allah, sehari saja kita menyembah selain Allah, sehari saja kita mengadakan ritual penyembahan sajen, maka pada saat itu amal yang kita lakukan hilang sia-sia. Amal yang kita lakukan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita menjadi ahli neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahul nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, maka ya diharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, apalagi apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah benar-benar tidak akan mengampuni dia. Allah benar-benar tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan lalu dia meninggal dalam keadaan membawa kesyirikan tersebut. Naudzubillah. Maka dia menjadi orang-orang yang kekal di neraka, orang-orang yang terus-menerus, ya, berada di neraka dan tidak akan diselamatkan untuk menuju surganya Allah. Ini yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jauhi segala kesyirikan, ya, jauhi penyembahan kepada selain Allah, ya. Kemudian, ya, di antara yang menggugurkan amalan yaitu riya, beramal karena ingin pujian manusia, beramal karena ingin mencari ridhonya manusia. Meskipun ini masuk dalam kategori syirik juga, ya, tetapi ini adalah syirik yang kecil, yang tentunya apa? Ya, tidak menjadikan seseorang kekal di neraka, tetapi sama-sama menggugurkan amalan. Namun bedanya kalau syirik besar, seluruh amalan yang kita lakukan gugur. Tapi kalau syirik kecil, amalan yang kita lakukan dengan riya tersebutlah yang gugur. Seseorang sholat, ya, dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari temannya, ingin mendapatkan pujian dari calon mertuanya misalnya, maka sholat tersebut tidak akan mendapatkan pahala, dia gugur pahala, menggugurkan pahala sholat dia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh tapi harapannya pujian manusia, harapannya penghormatan manusia adalah sebab keguguran amal kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat Nabi, yang para sahabat Nabi sangat jauh dari yang namanya riya.
Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Para sahabat nanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Faqala ar-riya, yaitu riya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terfokus pada kalimat kecilnya. Oh, ini cuma syirik kecil. Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah bahwa syirik kecil menjadi dosa yang paling besar setelah syirik besar. Baru syirik-syirik yang lain, atau baru dosa-dosa besar yang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada para sahabat berpikir atau bercengkrama dengan sahabat yang lain dan berbicara tentang Dajjal, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak saya beritahukan sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada al-masih ad-dajjal, fitnah yang agung yang akan ada di akhir zaman, yaitu Dajjal. Tapi ternyata ada yang lebih menakutkan lagi, kata Rasul. Apa itu? Faqala asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? An yaquma ar-rajulu yusalli fayusayyin salatahu lima yara min nadhar ar-rajulin. Seseorang salat, berdiri untuk salat, lalu dia perbagus salatnya karena dilihat oleh orang lain. Maka terkadang kita sedang salat, tiba-tiba datang orang di samping kita, ada bisikan-bisikan. Itu temanmu datang di sampingmu. Perbaguslah sholatnya, khusyuklah sholatnya. Ini kan berarti apa? Tujuan sholatnya karena ada temannya di sampingnya. Na'udzubillah. Ya, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Ini adalah syirik kecil. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang riya kelak di hari kiamat, ya, dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendatangi orang-orang yang dia tujukan di dalam ibadahnya. Silahkan kalian datang kepada fulan-fulan yang kalian inginkan pujiannya. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Ya, tentunya tidak bisa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya janganlah kita hapuskan ibadah kita dengan riya. Ya, kalau sekarang zamannya riya itu ya lebih hebat lagi, dengan cara misalnya ibadah yang kita lakukan kita upload di status media sosial, ibadah yang kita lakukan kita foto kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Ya, kalau ini tujuannya adalah untuk dipuji dan lain sebagainya, maka tentu ini adalah sebuah hal yang riya, yang menjadikan amal ibadah kita akan hilang sia-sia. Maka sekali lagi Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Wahai manusia yang riya di dunia, temuilah orang-orang yang kalian riakan, yang kalian ingin mendapatkan pujian dari mereka, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menggugurkan amalan adalah pergi ke dukun, ya, mendatangi kahin, mendatangi dukun, tukang sihir, peramal dan lain sebagainya. Ini salah satu perkara yang sangat mengerikan, karena perkara ini juga sama, ya, bisa menggugurkan amalan. Ya, kita sangat miris bahwa perdukunan semakin merajalela di Indonesia, ya, bahwa tukang sihir, tukang ramal semakin banyak. Hampir setiap desa, ya, hampir setiap kecamatan, hampir setiap kota, pasti di situ ada dukun, pasti di situ ada peramal, pasti di situ ada tukang sihir dan lain sebagainya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapapun yang mendatangi dukun, Nabi mengatakan man atakahinan, ya, au arrafan fasa'alahu bima yaqul aw an syai'
fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatan arba'ina lailah. Ya, siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi para penyihir, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima, atau sholatnya gugur pahalanya selama 40 malam, selama 40 hari. Jadi sholatnya selama 40 hari, Rasul tidak mengatakan 40 hari sebelumnya atau 40 hari setelahnya. Intinya 40 hari ibadah kita hilang sia-sia, yaitu ibadah sholat. Padahal sholat itu adalah perkara penting, perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi menjadi hal yang apa? Hilang. Ya, kenapa? Karena mendatangi dukun. Ya, ini sekedar kita mendatangi, bertanya, sudah hilang pahala sholat kita 40 hari. Ya, apalagi kalau membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, membenarkan apa yang dikatakan oleh para penyihir dan lain sebagainya, maka kata Nabi, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan perdukunan, hati-hati dengan para penyihir, hati-hati dengan tukang ramal dan lain sebagainya, karena ini bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam. Kemudian di antara yang menggugurkan amalan adalah meminum minuman keras, meminum khamar, sama dengan mendatangi dukun. Nabi mengatakan, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina subahan. Siapa yang meminum minuman keras, siapa yang meminum khamar, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, maka ya sungguh ya bahwasanya khamar dikatakan sebagai ummul khaba'is, intinya segala dosa. Karena dengan khamar seseorang bisa melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, dengan khamar seseorang bisa terpengaruh dengan dosa-dosa mungkin yang lebih kecil lagi, bisa berzina, bisa membunuh dan lain sebagainya. Ya, ini dengan khamar. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan khamar. Khamar itu dosanya menyebar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi mengatakan Allah melaknat khamar, Rasulnya melaknat khamar, yang meminumnya, yang menuangkannya, ya, yang membuat khamarnya, yang menjadi produsennya, penjualnya, distributornya, semuanya sama. Ya, dosanya mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya, na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi minum minuman keras, jauhi khamar, sehingga ya amal ibadah kita terutama salat menjadi salat yang tetap mendapatkan pahala. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di antara penggugur amalan kita adalah al-mannu, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit sedekah. Sudah ngasih sedekah, sudah ngasih kebaikan, kemudian nanti diungkit-ungkit. Ya, dulu saya suka membantu kamu, dulu saya suka sering ngasih duit sama kamu, sekarang saya minta bantuan saja kamu gak mau ngasih. Nah, ini menjadikan sedekah kita hilang pahalanya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hapuskan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti orang-orang yang dikasihnya. Maka kalau ingin membantu orang lain, jadikan orang yang melupakan bantuan tersebut. Jangan kita mengharap balasan orang yang kita berikan sedekah, karena hal tersebut akan menjadikan apa? Pahala sedekah kita hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, bahkan mendapatkan azab yang pedih, yaitu salah satunya ya al-mannan, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjaga pahala sedekah adalah hal yang berat. Kita mungkin sudah nyumbang, sudah memberikan ya sumbangsi kepada masjid misalnya, ya berupa keramik, berupa semen, dan kita bisa ikhlas. Jangan sebutkan nama saya, ya sebutkan hamba Allah.
sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun mungkin masih bisa menjaga itu. Tapi suatu ketika mungkin lewat di masjid tersebut, ya, lalu dia berpikir, ini masjid kalau bukan saya yang nyumbang ini nggak bakal berdiri. Subhanallah, hilang pahala kita, ya, hilang pahala sedekah kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pahala kita ya agar tidak gugur adalah satu hal yang benar-benar sulit, namun tentunya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hal yang insyaallah bukan hal yang mustahil. Semoga kita bukan orang-orang yang hilang amalannya, yang hilang pahalanya karena melakukan kondisi-kondisi tadi. Dan apa yang saya sampaikan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.